Selamat datang di lingkungan Sangket. Lingkungan Sangket terletak di Kelurahan Sukesade, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Secara geografis terletak di daerah dengan topografi yang berbukit-bukit, yang merupakan salah satu pintu masuk menuju pusat kota Buleleng. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk di lingkungan Sangket berjumlah 761 kepala keluarga. Dari segi perekonomian, mata pencarian masyarakat lingkungan Sangket terdiri dari berbagai profesi, di antaranya petani, pekebun, buruh, berwirausaha, sebagai pegawai swasta, hingga sebagai pegawai pemerintahan. Lingkungan Sangket terdiri dari 8 RT dengan batas wilayah. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambangan, di sebelah utara berbatasan dengan lingkungan Bantang Banua dan Sukesade, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Runo, serta di sebelah selatan berbatasan dengan lingkungan Lumbanang. Nama lingkungan Sangket diambil dari kata taruwali atau kayu selipet. Dalam bahasa populisnya disebut Sangket. Berdasarkan peninggalan bangunan berupa pura dan informasi penunjang lainnya, lingkungan Sangket sudah ada jauh sebelum kedatangan Dang Hyang Nirarte. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bangunan pelinggih Padmasana di pura lingkungan dan pura Kayangan Tiga. Terdapat beberapa keunikan tersendiri di pura Kayangan Tiga yang ada di lingkungan Sangket, di mana terdapat pelinggih mobil di setiap bagian jaba pura Kayangan Tiga. Pada area jaba pura Mengening atau pura Puseh terdapat bangunan pelinggih mobil TNI Angkatan Darat lengkap dengan aksesorisnya yang berwarna hijau dengan patung tentara di sampingnya. Pada jaba pura Dalem terdapat bangunan pelinggih mobil polisi patroli lengkap dengan ornamen sirine dan tempat duduk yang saling membelakangi. Sedangkan di area jaba pura Desa terdapat bangunan pelinggih mobil sedan putih dengan plat nomor kendaraan DK9DP. Berdasarkan informasi, didirikannya pelinggih mobil pada area jaba pura Kayangan Tiga berawal dari sering adanya para sutri yang mengalami kerauhan pada saat puja wali dengan meminta agar didirikan pelinggih mobil, serta dengan adanya beberapa kali penampakan pasukan tentara dan truk tentara yang melintas di depan pura desa pada saat malam hari. Sehingga pada tahun 2011 didirikanlah pelinggih mobil di setiap area jaba pura Trikayangan. Lingkungan Sangket selain memiliki saluran irigasi untuk pertanian, juga memiliki beberapa sumber mata air yang mengalir sepanjang musim, yaitu Pancoran Petir Tanjero Duku Sakti, Pancoran Yeh Anakan, Pancoran Taman Begendra, dan sumber mata air atau kelebutan di Pura Mangening. Sumber mata air atau kelebutan di Pura Mangening sering dimanfaatkan oleh warga setempat untuk sarana berbagai prosesi upacara yatnya, seperti upacara Pitra Yatnya, Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, dan lain sebagainya. Pancoran Yeh Anakan. Pada Pancoran Yeh Anakan terdapat dua jenis pancoran yang berbeda. Salah satu pancoran mengandung belerang, di mana sering dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai tempat pengobatan gatal-gatal.
Dalam upaya pelestarian dan pemuliaan sumber mata air di wilayah lingkungan Sangket, warga setempat bekerja sama dengan mahasiswa KKN Stah Empu Kuturan Singaraja melaksanakan pembersihan dan penanaman pohon atau penghijauan di areal sumber mata air. Pancoran Taman Bugindri. Sumber mata air Pancoran Taman Bugindri merupakan salah satu pancoran yang memiliki aura spiritual dan diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Berdasarkan sumber informasi dan pernyataan dari warga setempat yang memiliki keluarga yang sakit sudah lama, pernah mendapatkan mimpi agar melakukan prosesi upacara pembersihan atau melukat di pancoran tersebut. Setelah melakukan pembersihan atau melukat, akhirnya keluarga dari warga tersebut dapat sembuh dan beraktivitas sedia kala. Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Inyoman Thomas Beritawan, di sini sebagai Kepala Lingkungan Sangket. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa KKN Empu Kuturan yang sudah melakukan kuliah kerja nyata di lingkungan Sangket, Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukesade, di mana wilayah lingkungan Sangket di bawah naungan Kelurahan Sukesade, biasanya warga menilai bahwa kalau sudah di bawah naungan Kelurahan Sukesade pasti wilayahnya lebih banyak di perkotaan. Tetapi wilayah kami di lingkungan Sangket, yaitu suasananya masih dengan suasana pedesaan. Di mana juga di wilayah lingkungan Sangket banyak objek-objek yang belum tersentuh, baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Nah, di mana hari ini saya langsung berada di Sangket Kubu, di mana di sini ada daya tarik wisata kolam pancing dan kolam renangnya, ada juga Siwa Full, ada juga kedepannya yang kita akan lakukan dengan objek trekking spiritualnya yang terletak di daerah Banyakupo GT5, di mana kedepannya itu yang sebagai acuan kami untuk melakukan kegiatan Pok Darwis. Nah, tentunya dengan adanya mahasiswa KKN, semoga bisa mensupport apa yang menjadi tujuan kami, yaitu pengembangan alam, pengembangan sumber daya manusia khususnya di lingkungan Sangket untuk kedepannya dalam kegiatan mempromosikan pariwisata desa. Nah, salah satunya yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu dengan objek wisata kolam pancing dan kolam renangnya, ada juga pengrajin anyaman bambu, pengrajin album yang sudah mendunia. Tentunya juga kedepannya yang harus kita lakukan adalah pengembangan wisata alamnya, yaitu spirit dengan konsep trekkingnya, karena banyak ada peninggalan-peninggalan zaman Belanda, konsep terowongan irigasinya, ada juga munduk sahamnya yang belum dikenal oleh masyarakat umum. Baik, seperti itu yang kami sampaikan. Semoga dengan KKN Mahasiswa Empu Kuturan Singaraja yang pertama kali di lingkungan Sangket, kedepannya bisa membantu mewujudkan apa yang kami cita-citakan. Sekian dari kami, Titiang Sinep Paramesanti. Om Santi Santi.